Kita mulai Ayu sore dengan informasi hujan deras yang mengguyur area Jabodetabek sejak Selasa hingga Rabu pagi, membuat sejumlah titik di Jakarta terendam banjir. Di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara, banjir setinggi hingga 50 cm. Sebuah pemotor yang nekat melintasi banjir di jalanan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara mengalami mogok atau mati mesin. Dibantu warga sekitar, pemilik motor berupaya menyalakan mesin yang kemasukan air banjir. Tidak hanya motor, sejumlah mobil juga mengalami mogok. Ketinggian air yang bervariasi, yakni 30 hingga 50 cm, menyebabkan sejumlah mobil ini mati mesin. Jalan Boulevard ini menjadi satu dari 10 titik banjir di Jakarta akibat hujan deras yang mengguyur Jabodetabek semalam. Banjir menutup akses jalan dari arah Pulau Gadung ke Kelapa Gading dan sebaliknya. 3 jalur alternatif lain juga mengalami genangan serupa, sehingga tidak ada pilihan lain antara menunggu air surut atau memaksakan diri menembus genangan banjir. Genangan di kawasan ini juga disebabkan drainase yang buruk serta pompa air yang tak berfungsi maksimal, mengakibatkan aliran air Kali Sunter di sepanjang jalan ini mudah meluap. Sejumlah bantuan mobil tumpangan dan Satpol PP dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk membantu masyarakat melintasi kawasan ini. Sementara yang lainnya masih memilih menggunakan Delman dan Transjakarta yang beroperasi mulai pukul 10 pagi tadi. Di sini juga ada pompa, tapi kelihatannya nggak fungsi. Di sana di Arta Gading juga ada, tapi nggak fungsi juga. Ya sampai bisa begini banjir. Mungkin keseluruhan banjir semua, tapi kan kalau ada jalan pompanya kan mending kayak agak cepat surut gitu kan. Warga berharap adanya normalisasi pompa air dan drainase untuk mengatasi banjir di kawasan ini yang terkenal dengan pusat pertokoan, sehingga tidak menghalangi kegiatan perekonomian warga. Dari Jakarta, Camar Hainda, Indra Purnama, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan Henry Aprila di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk mengetahui informasi terkini di sana. Selamat sore Henry, bagaimana di sana saat ini, apakah ketinggian air sudah mulai surut? Sore Bre dan juga pemirsa, kalau untuk informasi yang kami dapat perbarui, kalau kami dapat sampaikan di layar kaca Anda pemirsa di belakang kami saat ini, inilah situasi terbaru yang kami dapat sampaikan. Kalau genangan air saat ini Bre sudah cukup membaik dibandingkan dengan tadi pagi. Tadi pagi sempat ketinggian air mencapai dengan 80 sampai dengan 90 cm, kemudian dilanjutkan di pagi sampai dengan siang hari sempat menurun hingga 50 cm. Kalau untuk di sore hari ini informasi yang kami terima sudah mencapai 30 hingga 20 cm atau bisa diukur semata kaki orang dewasa. Kemudian informasi lain yang kami terima, Bre dan juga pemirsa, memang untuk kendaraan yang sudah bisa melintas di kawasan jalan dari Kelapa Gading sendiri, ini tepatnya di Jalan Kelapa Hibrida, sudah bisa berjalan dengan efektif. Kalau tadi pagi kendaraan beroda 2 sempat tidak bisa melintas untuk menunggu air yang surut. Kalau untuk saat ini kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 sudah bisa melintasi meskipun genangan air masih cukup tinggi. Kemudian kalau kami lihat juga di beberapa titik jalur alternatif memang masih terendam air, sehingga beberapa kendaraan yang memaksa atau memaksakan untuk melintas di kawasan tersebut, ini sementara kendaraan tersebut mengalami mati mesin. Kalau untuk saat ini, kemudian juga informasi yang kami dapat sampaikan, ini kalau tadi pagi sempat terjadi kepadatan kendaraan, kalau di sore hari ini sudah tidak terjadi kepadatan, ini kepadatan sudah mulai terurai. Kemudian kalau informasi lain yang kami terima dari kepolisian sekitar Kelapa Gading sendiri juga menyampaikan, untuk titik-titik dari tenda evakuasi sudah dikerahkan. Kemudian kalau warga sekitar memilih untuk diam di kediaman masing-masing, namun dari pihak terkait juga telah memberikan bantuan seperti halnya
Kendaraan kendaraan roda 4 yang hendak dibawa ke daratan yang lebih tinggi ini sudah dikerahkan di samping-samping jalan di dataran yang lebih tinggi karena mengingat beberapa titik lokasi juga masih terendam. Ini salah satunya informasi yang kami dapatkan ada di Kelapa Gading Barat, kemudian juga di Jalan Hibrida hingga Jalan Nias yang juga masih terendam oleh air. Kemudian juga kalau kami dapat gambarkan, ini memang untuk cuacanya sudah mendung, tandanya ini menjadi satu perhatian untuk warga sekitar tetap berantisipasi tentu harus disiapkan karena pihak polisian juga menyampaikan untuk tetap berhati-hati jika nantinya turun hujan kembali untuk bersiap-siap jika terjadi banjir susulan. Nanti kami akan terus pantau, Bre, karena untuk saat ini sudah bisa tergolong normal. Air memang masih menggenang namun tidak separah dengan tadi pagi. Kemudian kendaraan juga sudah bisa melintas. Namun ini yang menjadi satu catatan, beberapa toko-toko ini karena mengingat di Kelapa Gading menjadi pusat toko atau perbelanjaan, ini beberapa aktivitas masyarakat yang berjualan ataupun hendak melakukan aktivitas tidak bisa melakukan aktivitas dengan normal karena mengingat beberapa toko juga sementara hendak ditutup, tidak bisa melakukan beberapa aktivitas. Kalau untuk saat ini memang sudah cukup mereda, kami akan terus pantau, Bre, bagaimana kondisi di malam di sore sampai dengan malam hari nanti. Bre. Sudah mulai surut di sana. Terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hujan yang mengguyur Jakarta sejak Selasa malam mengakibatkan puluhan ruas jalan tergenang banjir. Puluhan rumah warga di daerah Koja, Jakarta Utara pun terendam. Dengan menggunakan tandu, relawan Palang Merah Indonesia Jakarta Utara membantu evakuasi warga terdampak banjir Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Hal ini dilakukan lantaran banyak warga yang terdampak banjir, terutama lansia dan anak-anak yang harus dibawa ke lokasi pengungsian akibat hujan deras yang terjadi di lokasi tersebut. Selain itu, akibat hujan yang mengguyur daerah Jakarta sejak Selasa malam, sejumlah ruas jalan dan permukiman warga tergenang banjir. Salah satu wilayah penduduk yang tergenang banjir yaitu wilayah Koja, Jakarta Utara. Ketinggian genangan yang merendam rumah warga mencapai 60 cm. Pemprov Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air melakukan upaya penyedotan dan pengaliran air ke sungai terdekat untuk mengatasi genangan air yang merendam rumah warga dan jalan utama. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Leman, Laksana, Ayus melaporkan. Hujan lebat yang mengguyur Jakarta pada Selasa malam hingga Rabu pagi membuat sejumlah wilayah tergenang banjir. Di Jakarta Barat, debit air berkisar antara 30 cm hingga 1 meter. Hujan dengan intensitas tinggi di Jakarta menyebabkan sejumlah wilayah banjir. Salah satunya di Jalan Raya Grogol, tepatnya di Jalan Satria Raya, Jakarta Barat. Di jalan inilah ketinggian air mencapai 15 hingga 30 cm. Banjir juga berdampak ke pemukiman warga di Jalan Satria, RW 04, Kelurahan Jelambar. Ketinggian air di pemukiman warga sekitar 20 hingga 40 cm. Genangan air juga terjadi di Jalan Panjang Kedoya, Jakarta Barat. Pada Rabu siang, genangan air masih terlihat di jalur utama terutama di sisi jalan yang lebih rendah. Saat ini ketinggian air mencapai 15 cm. Sementara itu, ruas Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat hingga Rabu siang masih terendam banjir. Ketinggian air di akses jalan menuju Cengkareng berada di antara 70 cm hingga 80 cm. Arus kendaraan dialihkan menggunakan jalan inspeksi Kali Mokevart. Air tinggi mulai dari pukul 9-an Bang, sampai jam 11-an kayaknya itu. Jam 9 malam? 11 malam ya. Itu ketinggian air berapa Bang semalam? Ketinggian air biasanya sampai segini nih dari semalam nih. Oke. Sini, jarak sini. Mungkin kedepannya masih dalam lebih lagi segini. Ya sampai 1 meteran? Iya. Kalau sekarang ini udah surut atau masih ini sih Bang? Mungkin kalau sekarang daerah sini aja udah surut ya. Mungkin ya depan lagi masih dalam Bang, untuk buat motor kayak nggak bisa lewat kan. Meski debit air di sejumlah wilayah mulai surut, namun warga khawatir banjir akan kembali terjadi jika hujan lebat kembali mengguyur Jakarta.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami telah terhubung dengan Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Jakarta, Muhammad Yohan, untuk mengetahui bagaimana kondisi banjir di Jakarta saat ini. Selamat sore, Pak Yohan. Pak Yohan, mohon maaf Pak, suaranya bisa di-unmute Pak. Ya, Selamat sore, Mas Bre. Baik, selamat sore. Pak Yohan, untuk hari ini total ada berapa titik yang masih tergenang banjir Pak, khususnya untuk sore hari ini? Sampai pukul 5 sore ini masih ada 36 RT, kemudian ada 16 ruas jalan yang masih tergenang ya. Dan 34 RT itu lokasinya ada di Jakarta Barat. Di antaranya itu di Cengkareng Barat ada 2 RT, Cengkareng Timur 4 RT, Kelurahan Kosambi ada 7 RT, Kelurahan Kedaung Kaliangke 7 RT, Kelurahan Rawa Buaya 4 RT, Kelurahan Pegadungan 3 RT, Tegal Alur 6 RT, dan Joglo 1 RT. Oke, kalau untuk ruas jalan Pak, ini di mana saja Pak yang sekarang masih terendam banjir? Untuk ruas jalan itu di Jalan Pluit Dalam, Kelurahan Penjaringan, Jalan Boulevard Utara Kelapa Gading, Jalan Pegangsaan 2 Grand Hill, Jalan Kelapa Hibida Raya, Jalan Boulevard Raya, Jalan Komplek UK Kelurahan Tugu Utara, Jalan Bayangkara, Jalan Sulawesi Kelurahan Tanjung Priuk, Jalan Boulevard Raya Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jalan Muara Baru, Jalan Kelapa Niastaya, Jalan Kamaraya Kelurahan Cengkareng Barat, Jalan Perumahan Green Garden, Jalan Jelambar Baru Kelurahan Jelambar Baru, Jalan Pangeran Tubagus Angke Jelambar Baru, dan Jalan Satria Raya Kelurahan Jelambar. Ini ketinggiannya variatif ya, antara 15 cm sampai paling tinggi 40 cm. Dan terus berlangsung surut ya. Oke. Karena ada juga jalan-jalan yang sudah surut, itu ada 16 jalan yang sudah surut. Oke, Pak Yohan, ini kan ada sejumlah jalan yang memang tadi saya dengarkan ini rata-rata berada di Jakarta Utara. Apa penyebab yang mungkin sulit air surut di sana, Pak? Apakah memang drainase atau memang kondisinya yang dekat dengan pesisir? Memang cukup unik ya untuk kejadian banjir kali ini karena ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama tentunya curah hujan dari kemarin ya, dari kemarin malam. Ini curah hujannya cukup tinggi, bukan hanya di Jakarta, tapi di wilayah sekitar Jakarta, di Depok, kemudian Bogor, sehingga dari hulu ke hilir itu debit air yang mengisi sungai itu cukup tinggi ya. Dan kami, BPBD itu sudah menyampaikan melalui alat disaster warning system, itu sejak pukul 3 sore itu kita sudah warning untuk warga yang tinggal di bantaran sungai untuk bersiap-siap apabila air ini akan tiba dalam beberapa jam ke depan. Jadi memang sudah dikasih peringatan sebelumnya kepada warga yang tinggal di pinggir sungai ya. Kemudian tadi pagi juga saya sudah berdiskusi dengan kawan-kawan di Dinas Sumber Daya Air. Terjadi fenomena yang namanya hujan lokal ya di beberapa lokasi. Salah satunya adalah ini menjadi penyebab ruas jalan itu tergenang ya, karena memang intensitas hujannya cukup tinggi secara lokal ya. Jadi hujan lokal ini terjadi di Jakarta Utara, Jakarta Barat, sehingga menggenangi jalan karena intensitas hujannya cukup tinggi ya. Kemudian yang terjadi pada siang harinya khusus untuk di utara, ini memang saat ini memang sedang terjadi fenomena rob juga ya. Fenomena rob ini mengakibatkan penambahan debit air di wilayah utara Jakarta ya. Jadi air masih cukup sulit untuk cepat surut ya untuk di wilayah utara. Namun demikian, Dinas Sumber Daya Air ini sudah mengerahkan secara optimal bersama tim dari BPBD untuk memompa dengan menggunakan pompa mobil yang dibawa oleh pasukan Biro Dinas Sumber Daya Air beriringan bersama dengan tim dari BPBD, kemudian dari Satpol PP dan dari Dishub ya. Ini memang jika dianggap kurang itu bisa didukung juga oleh
pompa statis ya, pompa stasioner. Dan apabila masih kurang juga, ini masih ada tambahan dari Disgul Karmat. Mereka bisa menggunakan mobil pemadam itu untuk membantu penyedotan air pada titik-titik tertentu ya. Jadi kami sudah cukup optimal, Pemprov DKI Jakarta ini sudah cukup optimal untuk berupaya sebaik mungkin mengatasi genangan. Oke, kalau itu kan untuk di jalan-jalan yang masih tergenang, Pak. Bagaimana dengan 36 RT yang masih terendam banjir di Jakarta Barat? Titik tertingginya ada di mana, Pak? Dan apa penyebab tidak surut-surut hingga sore hari ini? Kalau untuk yang masih tergenang di Jakarta Barat, ini lebih dominan kepada hujan lokal tadi ya. Kalau di utara mungkin ada faktor dari rob juga, tapi kalau di barat itu memang intensitas hujan lokalnya cukup tinggi ya, sehingga genangannya cukup lama ya. Namun demikian, yang surut pun sudah cukup banyak juga di wilayah Jakarta Barat. Dan sampai saat ini tadi terpantau Bapak Sekban ini baru saja menurunkan bantuan di kantor kelurahan Tegal Alur ya, bantuan logistik untuk pengungsi banjir ya. Namun demikian untuk pengungsi dalam banjir ini ya, ini beda tipikal dengan pengungsi atau penyintas kebakaran ya. Kalau untuk penyintas banjir, ini kebanyakan apabila warga itu melihat genangan sudah surut dan mereka bisa kembali ke tempat tinggalnya, mereka akan segera kembali ya, Pak, ya? ke tempat tinggalnya ya. Jadi datanya ini sangat dinamis sekali gitu. Kayak tadi pagi mungkin pengungsian cukup banyak karena masih tinggi ya genangannya. Tapi sekarang nih kalau kami amati dari data pengungsian yang sudah kami kerahkan dukungan logistik juga, ini makin berkurang jumlah pengungsi. Jadi walaupun memang mereka bisa sewaktu-waktu kembali ke rumah, tapi tempat pengungsian tetap disiapkan untuk warga di sana. Terima kasih Pak Muhammad Yohan, Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Jakarta telah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Pemirsa, masih terkait dengan banjir, tidak hanya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, banjir juga merendam kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Banjir hingga setinggi 70 cm yang merendam permukiman warga terjadi akibat luapan Kali Ciliwung. Dan berikut laporan Amrina Rida dan juru kamera Iriansyah Wahyudi. Banjir di area Kebon Pala masih belum surut hingga kini. Ini bisa dilihat di belakang saya. Juru kamera kami Iriansyah Wahyudi akan menunjukkan kepada Anda begitu bagaimana situasi terkini di area Kebon Pala. Nah, ini kalau bisa dilihat ini ya, di belakang saya ini adalah area yang tergenang banjir dan untuk ketinggiannya ini bisa dilihat ada berupa meteran begitu yang terlihat. Ini untuk di bagian depan ini ketinggiannya mencapai sekitar 25 cm. Namun apabila kita bergerak ke belakang, tadi kami sudah mulai bergerak ke belakang juga, untuk ketinggian airnya ini lebih dari hampir mencapai 75 cm. Kalau misalnya saya melihat dari sini, ketinggian air di belakang ini mencapai 75 cm. Jadi memang untuk situasi di area Kebon Pala ini karena semakin ke belakang, areanya semakin dekat dengan Kali Ciliwung yang mana meluap akibat hujan semalaman begitu. Untuk area banjirnya ketinggiannya lebih tinggi dibandingkan area tempat kami melaporkan saat ini, dan untuk di belakang ini diprediksi mencapai sekitar 80 cm ketinggian air banjirnya. Berdasarkan penuturan dari warga, tadi kami sempat berbincang, untuk banjir di area Kebon Pala ini terjadi sudah lebih dari 12 jam sejak kemarin petang pada pukul 6 sore. Jadi kemarin petang pada pukul 6 sore disampaikan oleh warga untuk air ini sudah mulai naik dari Kali Ciliwung begitu, lalu sekitar pada pukul 12 malam sempat surut karena hujan sempat berhenti, kemudian naik lagi dan sekarang banjirnya masih belum surut, ada di ketinggian antara 25 cm hingga paling tinggi di belakang ini adalah 80 cm. Kami tadi juga sempat berbincang dengan anggota PSU, lalu juga anggota tim SAR dari Brimob Polda Metro Jaya yang kesini dan juga kepada warga. Memang kalau untuk saat ini dikarenakan ketinggian banjirnya masih dalam tahap yang belum terlalu parah, yakni di level siaga 3, warga yang ada di kawasan RT 11 RW 5 dan juga RT 13 RW 4 yang merupakan kawasan yang terdampak banjir di sini memilih
untuk masih bertahan di rumah masing-masing dan tidak atau belum dilakukan proses evakuasi. Karena kalau misalnya kita lihat ini area Kebun Pala adalah area yang memang terbiasa ataupun juga langganan banjir setiap tahunnya ketika ada hujan deras di area Bogor ataupun juga ada hujan di area Jabodetabek. Ini di area ini pasti banjir sehingga warga sudah memiliki antisipasi tertentu, dan apabila ketinggian banjirnya hanya mencapai sekitar 80 cm saja ataupun tidak sampai mengganggu aktivitas mereka memutuskan untuk tetap bertahan di rumah masing-masing dan tidak evakuasi. Dan kalau misalnya kita melihat juga di area Kebun Pala ini, sebagian besar rumah di sini memiliki 2 lantai dikarenakan memang langganan banjir seperti yang saya sampaikan, sehingga apabila banjirnya parah, disampaikan kalau sampai parah bisa mencapai 2,2 meter, itu banyak warga yang memutuskan untuk bertahan di rumah masing-masing dan bertahan di lantai 2. Namun untuk sampai sekarang memang banjir belum surut, namun untuk ketinggian banjirnya ini masih ada di level yang cukup aman, yakni di siaga 3 begitu, sehingga dari warga di area Kebun Pala terutama RT 11 RW 5 dan juga di RT 13 RW 4 mereka masih bertahan di rumah masing-masing, sembari ini ada beberapa warga yang memang memutuskan untuk bersih-bersih karena apabila menunggu nanti lebih lama akan lebih sulit lagi untuk dibersihkan. Dan kami tadi juga sempat berbincang dengan warga di sini bagaimana dengan ketersediaan air lalu juga listrik. Disampaikan oleh mereka bahwa untuk air hingga kini masih Banjir terjadi hampir di seluruh wilayah Jakarta. Hingga Rabu siang, genangan air masih terlihat menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Banjir terjadi hampir merata di seluruh wilayah Jakarta. Di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, banjir membuat akses Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Sejumlah pemotor yang nekat melintasi banjir mengalami mati mesin. Dibantu warga sekitar, pemilik motor berupaya menyalakan mesin yang terlanjur basah terkena genangan air. Sejumlah mobil juga mengalami mogok. Ketinggian air yang bervariasi, yakni 30 hingga 50 cm menyebabkan sejumlah mobil ini mati mesin. Akibat banjir ini, akses jalan dari arah Pulau Gadung ke Kelapa Gading dan sebaliknya tidak bisa diakses. Banjir juga merendam ratusan rumah di kawasan Rawat-Ratai, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Selasa pagi. Sebanyak 300 kepala keluarga terdampak banjir dan terpaksa bertahan di lantai 2 rumah mereka. Sejumlah warga juga mengevakuasi kendaraan miliknya ke tempat yang lebih tinggi agar tidak terendam banjir. Banjir hingga setinggi 1 meter ini membuat sebagian warga memilih beraktivitas menggunakan perahu karet. Hujan dengan intensitas tinggi di Jakarta menyebabkan sejumlah wilayah banjir. Salah satunya di Jalan Raya Grogol, tepatnya di Jalan Satria Raya, Jakarta Barat. Di jalan ini ketinggian air mencapai sekitar 15 hingga 30 cm. Banjir juga berdampak ke permukiman warga di Jalan Satria RW 04 Kelurahan Jelambar. Ketinggian air di permukiman warga sekitar 20 hingga 40 cm. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan bahas lengkapnya bersama dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Selamat sore Pak Guswanto. Selamat sore. Ya, Pak Guswanto, untuk hari ini dan juga beberapa hari ke depan, masihkah ada potensi curah hujan tinggi di Jakarta dan sekitarnya, Pak? Kalau menurut perakiraan BMKG, ini masih terjadi, cuma intensitasnya sudah mulai bergerak ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk juga di NTT. Sedangkan di Jabodetabek, ini terutama yang di sisi selatan, ya ini masih memiliki potensi. Oke, gitu, kalau yang paling tinggi, kira-kira curah hujan yang terjadi di Jakarta sebelah mana, Pak? Kalau kita lihat dari kondisi yang kemarin, yang tertinggi itu adalah terletak di wilayah Jakarta Barat yang berbatasan dengan Tangerang, ya, di mana curah hujan yang semalam itu sampai 255 mm per hari yang terjadi di Stasiun Meteorologi Cengkareng, Soekarno-Hatta. Oke, tapi sampai kapan kira-kira, Pak? Apakah masih sampai 2 hari ke depan? Ya, kalau kita lihat
prediksi untuk Jabodetabek ini akan menurun tanggal 30, 31 sudah mulai menurun. Namun untuk Jawa Tengah, Jawa Timur kemudian masih meningkat. Kira-kira seperti itu. Oke, dari baik. perkiraan. Baik, kemudian dengan misalnya kita lihat memang tidak terlalu lebih tinggi curah hujan untuk beberapa hari ke depan, tapi apakah perlu dilakukan rekayasa cuaca, Pak, untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya? Nah, untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya barangkali yang sudah saat ini kita lakukan, modifikasi cuaca dilakukan di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah. Saat ini sedang dilakukan. Nah, terkait yang terjadi semalam itu sebenarnya adalah fenomena monsun yang begitu masuk tidak ada halangan dari Borneo Vortex sehingga sampai wilayah ke Jakarta. Artinya kan saat ini biasanya itu kalau monsun Asia sedang lebat atau sedang masif ataupun kita lihat biasanya muncul Borneo Vortex sebagai penghalang. Nah, pada 2 hari belakangan ini Borneo Vortex itu tidak ada dan itu dari indeks CEN-nya pun cross equatorial northeast surge-nya ini juga meningkat sehingga tidak tanpa halangan. Kita ketahui Mas pada waktu tanggal kemarin ya tanggal 28 29 ya itu kecepatan angin itu sampai di Natuna itu sekitar 40 knot dan itu sampai masuk ke wilayah Lampung itu masih 30-an sehingga inilah yang menyebabkan kemarin hujan cukup intensitas cukup panjang durasinya ya kalau kita lihat itu. Oke. Tapi kalau untuk beberapa hari ke depan Pak, masihkah ada misalnya peringatan adanya potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir misalnya Pak? Kalau untuk wilayah Indonesia masih banyak ya di wilayah-wilayah Indonesia kita lihat ya karena puncak musim hujan ini masih terjadi diprediksi oleh BMKG terjadi masih di bulan Januari dan Februari. Itu terjadi di Lampung, kemudian Jawa bagian utara, kemudian ada di Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta ada di Kalimantan Timur dan sebagian di Sulawesi. Sehingga ini yang masih memiliki curah hujan yang tinggi. Dan sedangkan fenomena yang kedua yang akan muncul yaitu adalah Madden-Julian Oscillation dan saat ini sudah berada di wilayah barat, wilayah Indonesia. Dan ini akan bergeser nanti menuju wilayah tengah. Kira-kira itu, Bung. Tapi kalau untuk wilayah Jakarta sendiri, ini cenderung relatif lebih aman kira-kira Pak? Jakarta kalau kita lihat dari prediksi atau perakiraan BMKG untuk ke depan ini sudah semakin mulai menurun. Walaupun kita juga memprediksi secara normal ya, normal curah hujan bahwa puncak musim hujan di Jakarta itu sebenarnya terjadi dasarian 3 sampai nanti dasarian 1 Februari. Namun kan sepertinya sudah terjadi tadi malam kalau saya melihatnya yang jumlah curah hujannya mencapai 255 dan itu juga merata di Jakarta Barat yang berbatasan dengan Tangerang. Oke, tapi kalau misalnya untuk warga Pak, apakah masih juga harus waspada misalnya terkait dengan banjir kiriman dari atas, dari Bogor, atau misalnya kalau di wilayah pesisir ada ancaman banjirop juga Pak? Betul, kalau untuk kewaspadaan dan antisipasi atau mitigasi bencana hidrometeorologi, saya rasa untuk masyarakat tetap perlu dilakukan. Karena apa? Kalau kita melihat perubahan cuaca ini kan sangat dinamis, terkadang hari ini kita prediksi ternyata 6 jam ataupun 12 jam ke depan itu berubah. Dan kita lihat juga bahwa potensi Jakarta ini kan lebih landai dibanding wilayah selatan Jabodetabek, misalkan Bogor dan sekitarnya. Karena bentuk topografi yang begitu unik, maka apabila terjadi curah hujan di wilayah selatan daripada Jakarta, ini akan daerah alirannya akan mengalir ke Jakarta. Dan ini juga perlu diwaspadai. Karena apa? Banjir yang kiriman ini juga tidak kalah hebat biasanya. Dia lebih tinggi juga dibanding kalau itu daerah Jakarta sendiri yang menjadi sentral pada curah hujannya. Oke, baik. Jadi walaupun curah hujan sudah mulai menurun intensitasnya, tapi tetap harus waspada dengan banjir kiriman ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore Pak. Terima kasih, selamat sore. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Wihara Dharma Bakti di Jalan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat masih dipadati warga Tionghoa untuk beribadah saat perayaan Imlek 2025.
Suasana Wihara Dharma Bakti Petak 9 Glodok Jakarta Barat hingga sore hari ini terpantau masih dipadati warga Tionghoa untuk beribadah. Bahkan pada malam Imlek kemarin, Wihara Dharma Bakti Petak 9 buka hingga 24 jam. Wihara Petak 9 ini mampu menampung 500 umat yang beribadah di dalamnya. Adapun shio dalam Imlek 2025 ini adalah shio ular kayu, sementara makna ular adalah memiliki karakteristik cerdas dan penuh strategi dan diperkaya dengan kreativitas serta fleksibilitas dari elemen kayu, sehingga kombinasi ular dan kayu mendorong inovasi yang strategis. Diharapkan tahun ini bisa menjadi kehidupan yang lebih baik. Kita akan pantau perayaan Imlek bersama dengan rekan Nata Arman di Wihara Dharma Bakti Petak 9 Jakarta. Selamat sore Nata, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah masih ramai oleh warga Tionghoa? Baik, selamat sore Bremana dan juga pemirsa. Terkait dengan saat ini situasi di Dharma Bakti Petak 9, masih ramai sekali masyarakat yang berdatangan untuk melakukan ibadah di hari Imlek tahun 2025. Namun selain dari masyarakat atau umat yang ingin beribadah, banyak juga masyarakat yang datang sengaja untuk mengabadikan momen terkait dengan perayaan hari Imlek. Bahkan turis-turis dari mancanegara juga turut hadir berdatangan ke sini untuk mengabadikan momen di hari yang penuh sukacita kali ini. Karena untuk Vihara Dharma Bakti sendiri ini merupakan salah satu vihara tertua di Indonesia yang dibangun pada pada tahun 1650. Sehingga inilah yang menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang ingin berwisata dan juga sekaligus ada masyarakat yang ingin beribadah. Kemudian untuk vihara sendiri ini melayani ibadah sampai dengan pukul 9 malam. Kemudian untuk ibadah pertama kali tadi dilaksanakan pada pukul 6 pagi. Namun ketika kemarin pada tanggal 28 Januari 2025, Vihara Dharma Bakti ini buka 24 jam bagi masyarakat ataupun dari para umat yang ingin melakukan ibadah di malam Imlek. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa untuk pengamanan sendiri ini tentunya TNI Polri dan juga Satpol PP dan juga petugas keamanan setempat juga masih terus berupaya mengamankan situasi agar tetap kondusif selama berjalannya prosesi ibadah Imlek tahun 2025. Kemudian juga berbeda dengan tahun kemarin, yang mana ketika tahun kemarin sampai dengan sore hari masih banyak sekali yang berjualan burung di depan, namun saat ini sudah mulai tertib. Hanya saja ada beberapa yang penjual burung ada di dalam dengan membawa beberapa keranjang seperti itu, tidak seperti tahun-tahun 2023-2024 yang mana di depan banyak sekali ya penjual burung seperti itu. Dan juga dapat kami sampaikan untuk pengamanan sendiri di sekitaran untuk pintu area masuk sebelah kiri saya melaporkan ini, diimbau juga kepada masyarakat yang ingin melakukan masyarakat yang meminta angpau itu dilarang untuk memasuki kawasan dari Imlek demi kondusivitas berlangsungnya perayaan Imlek tahun 2025. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk perayaan hari Imlek tahun 2025 memiliki makna ular kayu. Kemudian makna ular ini dengan karakteristik ular yang cerdas, penuh strategi, diperkaya dengan kreativitas, fleksibilitas dari elemen kayu. Kemudian kombinasi ular dan juga kayu mendorong inovasi yang strategis, dan tahun ini pun bisa menjadi waktu yang baik untuk memulai proyek kreatif dan mengembangkan ide-ide yang baru atau merancang terkait dengan strategi jangka panjang. Adapun untuk shio dari ular kayu sendiri ini selama siklusnya 60 tahun sekali. Kemudian nantinya di tahun 2026 akan berbeda lagi. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Bremana. Baik, masih ramai hingga sore hari. Terima kasih Nata Arman dari Wihara Dharma Bakti Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ratusan warga Tionghoa sembahyang di Wihara Bahtera Bakti, Jakarta Utara. Perayaan Imlek di Wihara Bahtera Bakti semakin meriah dengan adanya stand-stand untuk warga melakukan cek kesehatan gratis hingga permainan interaktif untuk anak-anak. Vihara Bahtera Bakti salah satu rumah ibadah tertua di Jakarta Utara yang selalu ramai dikunjungi warga Tionghoa saat perayaan Imlek. Tahun ini perayaan Imlek menjadi semakin meriah dengan kehadiran stand Bear Brand. Sebagai produk yang sudah dikenal sejak tahun 1950-an di Indonesia, Bear Brand hadir untuk mendukung masyarakat dalam menjaga kesehatan dan merayakan hari besar ini dengan semangat baru.
Pengunjung dapat menikmati berbagai kegiatan menarik seperti cek kesehatan gratis, permainan interaktif, dan berkesempatan mendapatkan hadiah menarik. Bear Brand juga memberikan produknya kepada pengurus vihara sebagai bentuk dukungan dalam perayaan Imlek tahun ini. Nah, tahun ini kita mendukung di 11 kota perayaan Imlek di seluruh Indonesia. Dengan cara apa? Tentunya kita juga ada berbagai aktivitas seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian kita juga mengingatkan pentingnya mengkonsumsi Bear Brand 1 kaleng tiap hari untuk menjaga kondisi untuk siap meraih semua peluang di tahun baru ini. Kehadiran Bear Brand juga merupakan bagian dari kampanye nasional yang dilakukan di 11 kota di Indonesia, termasuk perayaan Cap Gome di Singkawang dan Pontianak yang akan berlangsung pada bulan Februari 2025. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Sutrisno, iNews melaporkan. Perayaan Imlek di sejumlah daerah berlangsung meriah. Di Semarang, Jawa Tengah, ribuan orang hadir di Kelenteng Sampokong. Sementara di Yogyakarta, atraksi barongsai memeriahkan perayaan Imlek di stasiun kereta api. Meski diguyur hujan deras, perayaan pergantian tahun Imlek di kota Semarang berlangsung meriah. Ribuan orang hadir memadati Kelenteng Sampokong untuk melihat hiburan yang disajikan seperti atraksi barongsai dan hiburan artis nasional. Perayaan Imlek kali ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Sebenarnya Kelenteng Sampokong ini juga menggambarkan toleransi itu ya, di masa yang lalu antara agama Islam dan agama Tao pada waktu itu. Konghucu juga itu sudah hidup berdampingan secara damai, dan kita tahu bahwa Laksamana Chengho itu seorang yang beragama Islam, dan nakoda kapalnya itu Wang Jinghong, makamnya ada di sini di Kelenteng Sampokong ini yang oleh masyarakat Jawa disebut sebagai Jeju Budi. Dan itu sebenarnya pelambang kerjasama yang harmonis antara Islam dan Konghucu di Tao di masa yang lalu, dan saya kira di masa-masa yang akan datang persaudaraan, persahabatan antara lintas agama ini akan terus terjalin. Sementara itu, PT KAI Daop 6 menggelar atraksi barongsai di Stasiun Besar Yogyakarta untuk memeriahkan perayaan Imlek. Barongsai juga masuk ke dalam gerbong kereta api untuk menghibur para penumpang. Stasiun Yogyakarta juga dihiasi dengan ornamen bernuansa Imlek, termasuk baju yang dikenakan oleh petugas. Atraksi barongsai untuk merayakan Tahun Baru Imlek tersebut digelar di 13 stasiun secara serentak, termasuk di Stasiun Besar Yogyakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Di hari terakhir libur panjang yang bertepatan dengan perayaan Imlek 2025, lalu lintas kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau lengang. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Bogor mencatat jumlah kendaraan yang melintas di kawasan Puncak, tepatnya di Simpang Gadok, Kecamatan Megamendung, mencapai 10.000 kendaraan, dan hingga siang tadi masih terpantau lengang. Dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya selama libur panjang, jumlah kendaraan yang melintas mengalami penurunan. Sementara wisatawan yang melintasi jalur puncak diminta untuk tetap berhati-hati, terutama karena kondisi cuaca yang masih sering turun hujan. Dan kini kita telah terhubung bersama rekan Esra Ambarita di Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat sore Esra, bagaimana kondisi terkini di Simpang Gadok? Apakah masih lengang seperti tadi siang? Ya, selamat sore Bre dan juga pemirsa. Hingga sore hari ini pantauan lalu lintas di momen perayaan Imlek terpantau lancar, tidak ada ketersendatan meskipun sedang diguyur hujan beberapa waktu tadi. Ini untuk kendaraannya lancar yang mengarah ke Puncak Bogor maupun yang ke arah Jakarta. Namun kalau kami menukil informasi dari Satlantas Polres Bogor mengatakan pergerakan ini masih terbilang tinggi, yakni ada setidaknya 10.000 kendaraan yang melakukan ataupun yang berlintas di Jakarta maupun yang ke arah Bogor kalau ditotalkan. Nah, tentunya ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya, yakni mencapai 100.000 kendaraan karena ini dimulai hari libur panjang dimulai dari hari Senin, kemudian juga dari hari Sabtu dan Minggu. Nah, meskipun demikian
Dan dari Satlantas Polres Bogor sempat memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, yakni diantaranya pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi diberlakukan sistem ganjil genap. Kemudian pukul 12 siang sampai di pukul 3 sore ini diberlakukan sistem one way yang ke arah Jakarta. Tentunya ini untuk mengurai kepadatan, mengingat masih banyak masyarakat juga yang melakukan wisata atau geliatnya terbilang tinggi untuk melakukan perjalanan ke arah Puncak Bogor. Nah, sampai saat ini untuk rekayasa lalu lintas sudah tidak diberlakukan lagi dan sudah terpantau lancar seperti biasanya. Dan melihat situasi Bogor yang terbilang kerap diguyur hujan, dari Satlantas Bogor terus mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati di jalan mengingat kondisi jalanan yang terbilang licin, kemudian juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan memastikan kendaraan dalam keadaan prima serta kesehatan juga yang paling utama. Demikian Bre, kembali ke Anda di studio. Baik, Simpang Gadok masih lancar sore hari ini. Terima kasih Esra Ambarita dari Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 100 hari sudah jajaran Kabinet Merah Putih bekerja. Rakyat pun terus mengawasi kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian apa saja ataupun siapa saja menteri terbaik versi masyarakat, dan berikut liputannya. Jajaran Kabinet Merah Putih telah genap bekerja selama 100 hari. Sejumlah pencapaian hingga catatan ditorehkan oleh kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak yang mendapat penilaian baik, namun tak jarang yang juga mendapat penilaian tidak baik dari masyarakat. Lembaga Center of Economic and Law Studies, Celios, mencatat ada 5 menteri yang mendapat rapor hijau, beserta 5 menteri yang mendapat rapor merah pada 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih. Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Sementara posisi kedua ditempati oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Mutia dinilai sigap menangani judi online. Posisi ketiga ditempati oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menduduki peringkat keempat. Rakyat menanti kebijakan tes kesehatan gratis di hari ulang tahun. Di posisi kelima, Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli. Sementara menteri dengan rapor merah adalah posisi pertama ada Menteri HAM Natalius Pigai yang sempat mengajukan dana Kementerian HAM sebesar 20 triliun. Di posisi kedua ada Menteri Koperasi Budi Aristiadi. Sementara di peringkat ketiga diduduki oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang ingin meningkatkan lifting migas. Posisi keempat ada Menteri Kehutanan yakni Raja Juli Antoni. Sementara di posisi kelima ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. "100 hari waktu yang singkat untuk menilai keberhasilan jajaran Kabinet Merah Putih. Namun rakyat terus menanti konsistensi para menteri dalam membangun negeri." Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah mengapresiasi hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi kepada Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih selama hari kerja 100 hari. Dan berikut keterangan lengkap Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara Yusuf Permana. Pemerintah tentu saja menyambut baik hasil survei yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bapak Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama masa kerja. Hasil tersebut mencerminkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam menjalankan agenda prioritas nasional. Kepuasan publik ini pasti menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab untuk terus bekerja cerdas, lebih keras, konsisten, dan inovatif dalam memenuhi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga telah memulai program unggulan seperti program makan bergizi gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya para generasi muda. Pemerintah tidak akan pernah puas dan tidak terlena dengan hasil survei ini. Pemerintah
dipastikan akan terus memperkuat koordinasi antar lembaga, menjaga stabilitas politik, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap langkah-langkah kebijakan yang diambil harus berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia. Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas dukungan dan kepercayaan kepada pemerintah, dan pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja tanpa henti demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Dan pemirsa, berikut adalah tanggapan beberapa warga Jakarta terkait 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Semuanya sudah puas. Segala gagasan beliau sudah hampir semua lagi dijalankan. Cuma semuanya tinggal realisasi aja deh, begitu. Jadi semuanya dari pihak sebelum beliau dilantik, sebelum dia masih kampanye, ya saya sangat setuju sekali gagasan beliau. Sekarang mulai dalam pembenahan, dalam tinggal istilahnya itunya ada pelaksanaannya semuanya deh. Ya, jujur sih kalau dari 100 hari yang saya rasakan, saya belum ada dampak yang signifikan ya dari program-program yang dia canangkan gitu. Nah, terutama khususnya makan gratis. Memang saya tidak menilik lebih lanjut terkait implementasi makan gratis tersebut. Namun dari beberapa sumber yang saya terima, memang pelaksanaannya itu banyak yang tidak sesuai tidak sesuai dengan strategi yang diinginkan, seperti itu. Nah, belum puas yang saya rasakan, terutama makan gratis. Terus dari sekolahan anak saya belum pernah dapat dari sekolahan dengan adanya makan gratis, tapi belum puas. Itu satu. Kedua, sembako juga belum pernah ada ya. Belum pernah ada kiriman dari pusat itu sampai sekarang. Terima kasih Anda masih di Aini Sore bersama saya Kevin Pakan. Pemirsa, jenazah korban penembakan aparat maritim Malaysia atas nama Basri dipulangkan ke kampung halamannya di Bengkalis, Riau hari ini. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri menyebutkan dari keterangan korban yang selamat, tak ada perlawanan dengan senjata tajam dari korban terhadap aparat maritim Malaysia. Jenazah korban penembakan aparat maritim Malaysia atas nama Basri tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru Riau, Rabu sore tadi. Jenazah dipulangkan menggunakan pesawat karena tidak memungkinkan melalui jalur laut mengingat buruknya kondisi cuaca saat ini. Selanjutnya jenazah langsung dibawa ke rumah duka ke Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau melalui perjalanan darat. Basri merupakan satu dari 5 korban penembakan aparat maritim Riau. Selain Basri, 4 korban lainnya mengalami luka dan saat ini masih dirawat di 2 rumah sakit berbeda, yakni di Hospital Serdang Selangor dan Hospital Klang Selangor. 2 korban yang berhasil diidentifikasi, yakni HA dan MZ, kini dalam perawatan dengan kondisi stabil. Sementara 2 lainnya masih berada dalam kondisi kritis pasca operasi. Selain itu, berdasarkan keterangan korban, Kementerian Luar Negeri menyebut saat kejadian tidak ada perlawanan senjata tajam dari para korban terhadap aparat maritim Malaysia. Peristiwa penembakan diketahui terjadi di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari lalu. Penembakan menimpa 5 imigran asal Indonesia, di mana 1 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Dalam peristiwa tersebut, 2 warga negara Indonesia diketahui merupakan warga Aceh. Keduanya adalah Andri Ramadana mengalami luka tembak di lengan dan Muhammad Hanafiah mengalami luka tembak di paha. Aksi kekerasan aparat Malaysia terhadap imigran Indonesia mendapatkan kecaman dari berbagai pihak yang meminta pemerintah Malaysia mengusut tuntas peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia mengecam penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia. Rencananya nota diplomatik akan dikirim untuk meminta pemerintah Malaysia menggelar investigasi. Tunggu,
Inilah rekaman pasca penembakan yang dilakukan Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari lalu. Penembakan diketahui terjadi di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia dan menimpa 6 imigran asal Indonesia, di mana 1 diantaranya meninggal dunia. Kecaman diberikan pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. P2MI juga mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Ya, jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada yang meninggal. Rencananya KBRI di Kuala Lumpur juga mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force. Sebelumnya, dari hasil investigasi sementara, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk informasi lainnya pemirsa, MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta menjalankan aksi kegiatan sosial dengan membagikan makanan berlebih layak konsumsi kepada warga prasejahtera di Cimahpar, Bogor, Jawa Barat. Ratusan warga nampak antusias mengantre makanan yang diberikan secara gratis. Makanan hotel layak konsumsi dibagikan kepada warga prasejahtera dan anak-anak di Cimahpar, Bogor, Jawa Barat. Penyaluran makanan ini sebagai aksi kegiatan sosial dari MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta yang dapat dirasakan kebermanfaatannya bagi masyarakat yang membutuhkan. Tak hanya itu, sambil mengajak anak-anak bermain, tim MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta juga mengajarkan kebersihan diri, salah satunya dengan cara mencuci tangan yang benar dan pemberian sabun khusus tangan agar bersih dari bakteri. Ini adalah warga yang kurang mampu dan kebetulan memang tujuan kami adalah ke situ berbagi sesama warga, kita bisa berbagi, mereka juga bisa merasakan gitu makanan yang lezat, yang enak dan bergizi. Selain membagikan makanan, MNC Peduli juga mengedukasi anak-anak untuk memastikan asupan makanan yang bergizi. Sangat membantu warga di sini dan juga kita bisa mendapatkan makanan-makanan yang sehat. Terima kasih untuk MNC Peduli dan Kait dan juga Yayasan Immanuel. Ini sangat-sangat membantu untuk kita. Enak, mantap, memuaskan semua warga di sini. Terima kasih atas semua dukungannya ini, makanannya enak semua. MNC Group melalui MNC Peduli terus menunjukkan komitmennya kepada anak-anak agar dapat menjadi generasi cerdas anak bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045 melalui beragam kegiatan sosial bersama para mitra. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, intensitas hujan yang cukup lebat dan angin kencang sejak semalam membuat puluhan pesawat gagal mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Bahkan 23 maskapai dengan tujuan Bandara Suta harus melakukan pengalihan pendaratan ke bandara terdekat, serta ada yang kembali ke bandara asal. Hujan dan angin kencang yang melanda Jakarta dan sekitarnya sejak Selasa malam membuat 23 pesawat baik domestik dan internasional tidak bisa mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Data dari Jakarta Air Traffic Service Center, sejak kemarin hingga dini hari tadi, di wilayah Bandara Suta terjadi cuaca buruk sehingga jarak pandang menjadi terbatas dan berangin kencang. Menurut petugas, dari 23 penerbangan yang terdampak, 19 penerbangan rute domestik dialihkan ke bandara terdekat, di antaranya Bandara Lampung, Padang, Palembang, dan Yogyakarta. Sementara untuk 4 penerbangan rute internasional dialihkan ke Bandara Singapura.
Kalau dalam kasus tadi malam itu hanya karena cuaca, Pak. Jadi jarak pandangnya rendah, kemudian anginnya juga kurang bagus. Tapi lebih ke jarak pandang. Kalau untuk runway aman, Pak, nggak kena tergenang banjir? Runway alhamdulillah aman, tidak ada genangan banjir, semuanya beroperasi dengan normal, fasilitas juga normal. Meski sempat tidak bisa mendarat, pihak bandara memastikan seluruh maskapai dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta saat ini telah tiba dan mendarat dengan lancar dan aman. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur area Jabodetabek sejak Selasa hingga Rabu pagi membuat sejumlah titik di Jakarta terendam banjir. Di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara, banjir setinggi hingga 50 cm memutus akses jalan dan membuat sejumlah motor serta mobil yang melintas mengalami mogok. Sebuah pemotor yang nekat melintasi banjir di Jalanan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara mengalami mogok atau mati mesin. Dibantu warga sekitar, pemilik motor berupaya menyalakan mesin yang kemasukan air banjir. Tidak hanya motor, sejumlah mobil juga mengalami mogok. Ketinggian air yang bervariasi, yakni 30 hingga 50 cm, menyebabkan sejumlah mobil ini mati mesin. Jalan Boulevard ini menjadi satu dari 10 titik banjir di Jakarta akibat hujan deras yang mengguyur Jabodetabek semalam. Banjir menutup akses jalan dari arah Pulau Gadung ke Kelapa Gading dan sebaliknya. 3 jalur alternatif lain juga mengalami genangan serupa, sehingga tidak ada pilihan lain antara menunggu air surut atau memaksakan diri menembus genangan banjir. Genangan di kawasan ini juga disebabkan drainase yang buruk serta pompa air yang tak berfungsi maksimal, mengakibatkan aliran air Kali Sunter di sepanjang jalan ini mudah meluap. Sejumlah bantuan mobil tumpangan dan Satpol PP dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk membantu masyarakat melintasi kawasan ini. Sementara yang lainnya masih memilih menggunakan Delman dan Transjakarta yang beroperasi mulai pukul 10 pagi tadi. Di sini juga ada pompa, tapi kelihatannya nggak fungsi. Di sana di Arta Gading juga ada, tapi nggak fungsi juga. Ya sampai bisa begini banjir. Mungkin keseluruhan banjir semua, tapi kan kalau ada jalan pompanya kan mending ya agak cepat surut gitu kan. Warga berharap adanya normalisasi pompa air dan drainase untuk mengatasi banjir di kawasan ini yang terkenal dengan pusat pertokoan, sehingga tidak menghalangi kegiatan perekonomian warga. Dari Jakarta, Camar Hainda, Indra Purnama, iNews melaporkan. Hingga siang tadi pemirsa, banjir dengan ketinggian berkisar 50 cm masih menggenangi permukiman warga di Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara warga yang sudah berada di pengungsian masih bertahan di pengungsian meski air sudah mulai surut. Dalam gua lihat Tim Gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama tim relawan kemanusiaan menyisir perumahan Villa Tomang Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah terdampak banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini sejak Selasa sore hingga malam. Ketinggian air di wilayah ini berkisar 50 hingga 150 cm. Menurut Ketua RT setempat, banjir disebabkan meluapnya Sungai Cirarap dan Situ Gelam, sehingga warga diungsikan ke musola dan rumah warga lainnya. Untuk ketinggian air berapa, Pak RT? Untuk saat ini 1,5. Tadi kita evakuasi pakai perahu itu 1,5 meter. Untuk warga sendiri, sekarang pada mengungsi di mana? Rencananya mengungsi di Musola Al-Mujahidin ini. Nah, sebagian di ini, sebagian juga di rumah saudaranya. Dan pos BPBD Pasar Kemis mengatakan 2 kecamatan masih terendam banjir di wilayah Rajek dan Pasar Kemis. Sementara korban banjir sudah dievakuasi ke pengungsian. Keseluruhan rumah yang terendam banjir di 2 kecamatan itu berapa? Jumlah keseluruhan yang terendam banjir rumah yang di Kecamatan Rajek dan di Kecamatan Kemis itu sebanyak 850 rumah dengan jumlah kakaknya 921 kakak.
Genangan banjir juga masih terjadi di perumahan Mekarsari, Kecamatan Rajak, Banten dengan ketinggian hampir 2 meter. Genangan banjir juga masih terjadi di perumahan Mekarsari, Kecamatan Rajak, Banten dengan ketinggian hampir 2 meter. Meski siang ini air mulai surut di beberapa wilayah, ratusan warga bertahan di pengungsian karena 195 rumah masih terendam air dengan ketinggian hingga 50 cm. Total warga terdampak dari 5 RT itu ada kurang lebih 195. Tadi data valid 195 dari 5 RT terdampak. Warga berharap ada bantuan pemerintah mulai dari makanan, selimut, serta peralatan kebutuhan perempuan dan anak. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Banjir sejak Selasa malam hingga Rabu pagi juga terjadi di perumahan Suropati Residen, Bekasi, Jawa Barat. Warga yang terdampak banjir menginginkan pihak pengembang perbaiki drainase dan adanya resapan air atau danau sebagai alternatif penampungan air. Dari rekaman kamera pengawas terlihat sejumlah titik jalan di perumahan Suropati Residen, Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu pagi masih tergenang banjir. Banjir yang terjadi sejak Selasa malam hingga saat ini belum surut. Terlihat seperti di Blok E, Blok F, dan Blok C, di perumahan ini ketinggian banjir masih 60 cm atau selutut orang dewasa. Menurut warga, banjir terjadi sejak Selasa malam hingga Rabu pagi. Meski terlihat mulai surut, namun jika hujan masih terjadi, banjir akan sulit surut lantaran drainase atau saluran air yang buruk dan tidak adanya resapan air atau danau yang saat ini sangat didambakan warga untuk solusi mengatasi banjir. Selain akses jalan yang terendam, sebagian rumah warga juga ada yang banjir hingga ke dalam rumah. Tadi malam, Pak. Tadi malam. Jam berapa? Dari jam berapa ini? Dari jam 10-an kalau nggak salah itu. Jam 10 malam? Iya. Kalau saya nggak, kalau yang tetangga pada masuk. Oh, masuk ke belakang rumah ya? Blok Iya, S ini ya? Iya, pada masuk semua Blok E. Paling parah kalau di sini, Pak, dia. Kalau di ini Sedengkul, kalau di depan rumah saya. Kalau di dalam rumah sih 3 sentian. Oh, udah masuk sini ya? Tapi kalau di jalan mah Sedengkulnya orang gede ada. Iya, kamar, kasur basah, semua basah di dalam. Warga berharap pihak pengembang perumahan dan pemerintah setempat bersama-sama segera menyerap aspirasi warga perumahan Suropati Residen dengan membangun resapan air irigasi. Karena jika intensitas hujan yang tinggi, di perumahan ini akan terus banjir. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Jenazah Basri, warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan di Malaysia, tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru sore ini. Kedatangan jenazah disambut oleh keluarga dan PJ Gubernur Riau. Peti jenazah Basri diangkut dari Terminal Kargo Bandara menuju rumah duka di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Pihak BP2MI mengatakan proses pemulangan jenazah almarhum berjalan lancar. Pemulangan jenazah dilakukan usai kerjasama antara pemerintah Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur. Saat ini BP2MI masih fokus pada proses pemulangan dan pemakaman jenazah, serta pemberian santunan kepada keluarga. Rencananya pihak keluarga akan memakamkan jenazah di pemakaman Kecamatan Rupat, Pulau Rupat pada malam ini. Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan setelah ini kami akan mengantar ke rumah duka, termasuk nanti untuk memberikan santunan kepada keluarga. Sikap kita terkait kematian korban. Ya, hari ini kami fokus untuk pemulangan. Tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian sampai dengan membawa ke rumah duka. Kami tidak tidur dari pagi sampai ke malam gitulah. Di pagi ke pagi kami menunggu bagaimana ceritanya saudara kami ini, apakah pasti dan keadaan seperti ini. Kalau memang betul, kami sangat menerima apa adanya. Itulah takdir dari Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada beliau dan juga cobaan terhadap keluarga yang kami rasakan.
Sebelumnya pemirsa, pemerintah Indonesia mengecam penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia. Rencananya nota diplomatik akan dikirim untuk meminta pemerintah Malaysia menggelar investigasi. Inilah rekaman pasca penembakan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari lalu. Penembakan diketahui terjadi di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia dan menimpa 6 imigran asal Indonesia, di mana 1 diantaranya meninggal dunia. Kecaman diberikan pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. P2MI juga mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Ya, jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada yang meninggal dunia. Rencananya KBRI di Kuala Lumpur juga mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force. Sebelumnya, dari hasil investigasi sementara, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan bahwa tersangka korupsi IKTP Paulus Thanos tetap berstatus warga negara Indonesia meski mengaku memiliki paspor negara lain. Menkum menyebutkan kepemilikan paspor negara lain Paulus Thanos tidak serta-merta mencabut status kewarganegaraan seseorang. Bahwa yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima, bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat. Namun demikian, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis. Karena itu, saya ingin sampaikan bahwa ada 2 kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan. Tetapi sampai hari ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Karena itu status kewarganegaraan atas nama Paulus Thanos atau Jin Tianpo ya. Jin Tianpo alias Paulus Thanos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Paulus Thanos alias Tianpo Jin sudah menjadi buron KPK sejak tahun 2019. Selama 5 tahun buron Paulus Thanos selalu berpindah-pindah tempat dan berikut profil lengkap Paulus Thanos. Paulus Thanos yang memiliki nama lain Tianpo Jin. Ia juga memiliki jabatan sebagai Direktur Utama PT Sandipala Artapura. Selain itu, kasus yang menjerat dirinya yaitu kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP. Sedangkan peran Paulus Thanos terlibat rekayasa tender proyek KTP elektronik dan ditetapkan tersangka oleh KPK tahun 2019. Kemudian ditangkap KPK di Singapura tahun 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP Paulus Thanos yang buron sejak tahun 2021. Perusahaan Paulus Thanos disebut meraup keuntungan haram 145 miliar rupiah dari pengadaan IKTP. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2021, Paulus Thanos.
Paulus Thanos ditangkap di Singapura dan sudah ditahan lewat perjanjian ekstradisi. Kini, KPK tengah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum untuk dapat memulangkan Paulus ke Indonesia. Prosesnya seperti apa nanti? Mudah-mudahan semuanya lancar. Itu dulu lah. Pak, penangkapannya gimana? Pak benar di Singapura, Pak? Sedang apa mungkin? Iya, Pak. Di mana? Kalau itu kan dari sana nanti ya akan tindak lanjut. Kami hanya banyak melakukan koordinasi, ya kemudian nanti mudah-mudahan semuanya lancar. Di Singapura itu rumah tinggal atau bandara atau gimana, Pak? Belum terverifikasi secara Akan berkoordinasi dengan siapa aja nanti KPK untuk memulangkan? Ya pastinya dengan pihak-pihak yang terkait semuanya ya. Paulus Thanos ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi IKTP sejak 2019 bersama sejumlah orang. Paulus merupakan direktur utama PT Sandipala Arta Putra. Dari hasil kong kali kong, perusahaan itu mendapat jatah proyek sekitar 44% dari total keseluruhan proyek pengadaan IKTP senilai 5,9 triliun rupiah. Atas praktek kotor ini, perusahaan Paulus meraup keuntungan haram 145 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.